Halo, selamat pagi pemirsa. Bersama saya Cynthia Gasino, Kilas Nusantara Pagi, Rabu 27 April atau 5 hari menjelang Lebaran ini. Kami hadirkan kabar peningkatan jumlah pemudik di sejumlah daerah di tanah air. Namun sebelumnya kita saksikan upaya pemerintah dalam mengantisipasi kepadatan kendaraan pada arus mudik. Pemirsa, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi merekomendasikan adanya perbedaan harga tiket penyeberangan bagi para pemudik yang melakukan penyeberangan di Pelabuhan Merak, Banten pada waktu siang dan malam hari. Kebijakan disparitas harga tiket ini guna mencegah terjadinya kepadatan arus kendaraan penumpang pada musim angkutan Lebaran 2022. Beralih ke sejumlah pemudik dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan menuju Surabaya, Jawa Timur dengan menggunakan jalur laut yang terus mengalami peningkatan hingga mencapai 300%. Meski terus bertambah, pemerintah setempat belum menambah jumlah armada angkutan laut lantaran jumlah kapal yang beroperasi sebanyak 4 unit masih dinilai mencukupi. Tidak hanya domestik, arus pemudik dari luar negeri ke Indonesia, tepatnya di pos lintas batas negara PLBN Entikong di Kabupaten Sanggau, menunjukkan pergerakan naik yang cukup signifikan. Terhitung sejak gerbang dibuka, terdapat hampir 4.000 pelaku perjalanan luar negeri yang telah masuk ke Indonesia melalui pintu perbatasan di Kalimantan Barat itu. Berikut kita jelang informasinya bersama. Guna mencegah terjadinya kepadatan arus kendaraan penumpang pada musim angkutan Lebaran 2022 di waktu malam hari, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada Selasa 26 April mengusulkan agar Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan ASDP Indonesia Ferry mengeluarkan kebijakan tentang disparitas harga tiket bagi pemudik yang datang untuk menyeberang di waktu malam dan siang hari. Para pemudik yang menyeberang di siang hari diusulkan mendapatkan tiket penyeberangan dengan harga lebih murah, sementara pemudik yang menyeberang di waktu malam hari mendapatkan tiket penyeberangan dengan harga lebih tinggi. Hal ini dilakukan untuk mendorong masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik melakukan penyeberangan di waktu siang hari, sehingga arus kendaraan pemudik yang akan menyeberang tidak terkonsentrasi di malam hari. Karena jumlah kenaikan itu adalah besar, 40%, maka hasil simulasi yang 2 malam ini kita lakukan dengan stakeholder yang ada di sini, kita merekomendasikan 2 hal. Yang pertama adalah membuat disparitas harga antara malam dan siang. Jadi siang itu lebih murah, ya. Silakan caranya seperti apa. Yang kedua, kita akan menambah 2 dermaga yang ada di Pelindo, sehingga volume yang sama bisa ditampung dengan kapasitas yang lebih besar. Selain merekomendasikan adanya perbedaan harga tiket penyeberangan untuk pemudik, Menteri Perhubungan juga mengusulkan penambahan 2 dermaga milik Pelindo yang akan digunakan untuk membantu urai kepadatan kendaraan pada puncak arus mudik nanti. Dari Kota Cilegon, Banten, Susmiatun Hayati, Kantor Berita Antara, mewartakan. Arus pemudik menggunakan angkutan laut di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan terus mengalami peningkatan. Hingga 6 hari menjelang Lebaran, Selasa 26 April, jumlah penumpang meningkat mencapai 300% di setiap kapal dari 4 kapal yang disiapkan. Tren peningkatan tersebut berdasarkan data rekapitulasi Posko Pengendalian Transportasi Laut Lebaran 1443 Hijriah. Diketahui pada 25 April, jumlah penumpang berangkat mencapai 1.196 orang, jauh lebih banyak jika dibandingkan pada periode 17 April sebanyak 54 orang. Deputy Manager Terminal Penumpang Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Syarial Murjani, mengatakan, pada hari biasa, terminal penumpang dipadati oleh sekitar 200 orang saja. Namun, pada masa mudik Lebaran, hampir mencapai 650 orang penumpang. Untuk peningkatan arus penumpang itu biasanya untuk angkutan kapal ini embarkasinya 200, sekarang sudah hampir 650, jadi ada peningkatan sudah hampir 300%. Kalau kita lihat ini perkiraan puncaknya dari tanggal 27 sampai tanggal 30. Salah seorang penumpang dengan tujuan Brebes, Jawa Tengah, Toib, bersama 25 rekannya yang bekerja sebagai buruh proyek, memilih mudik menggunakan kapal laut karena selain murah, pemesanan tiketnya juga mudah. Ya, pengen ini kumpul sama keluarga. Berapa dapat tiket? Kemarin sih waktu booking cuma 450.
Berangkat jam 7 malam ntar. Sudah berapa lama nunggu di sini? Di sini baru 1 hari. Baru 1 hari ya. 2 hari. Oh, 2 hari. Meskipun terjadi peningkatan jumlah penumpang angkutan laut, pemerintah belum berencana untuk menambah jumlah armada kapal. Hingga saat ini, jumlah kapal yang beroperasi untuk mengangkut pemudik dari Banjarmasin menuju Surabaya sebanyak 4 kapal. 2 kapal berasal dari PT Dharma Lautan Sejahtera dan 2 kapal milik PT Berlian Lautan Sejahtera. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Latif Thohir, Kantor Berita Antara, mewartakan. Menjelang Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah, arus mudik di pos lintas batas negara PLBN Entikong yang berada di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat menunjukkan pergerakan naik yang cukup signifikan. Jika di hari-hari biasa di awal bulan April, pelintas batas yang lewati PLBN Entikong tercatat 100 orang per hari, namun dalam sepekan terakhir jumlah tersebut naik menjadi 300 orang per hari. Berdasarkan keterangan resmi dari kantor pos lintas batas negara Entikong yang dirilis pada Selasa 26 April, terhitung sejak dibukanya gerbang perbatasan pada 1 April, terdapat 3.949 pelaku perjalanan luar negeri yang masuk ke Indonesia melalui pintu perbatasan Entikong ini. Diprediksi arus kedatangan di PLBN Entikong ini akan terus meningkat, dan pemeriksaan kesehatan serta karantina kesehatan tetap dilakukan dengan ketat. Bulan April total ada 3.949 orang. Jadi belum habis bulan April ini sudah mendekati angka 4.000 dan ini trennya semakin meningkat menjelang 1 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri. Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan dari karantina kesehatan, barulah pelintas tersebut dilakukan pemeriksaan oleh pihak imigrasi, yaitu pihak kita, kemudian baru lanjut untuk pemeriksaan barang dari Bea Cukai dan juga pemeriksaan dari BP2MI. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, khususnya perbuatan serta tindakan ilegal orang dan barang, pengelola PLBN Entikong telah melakukan koordinasi terukur dengan instansi terkait yang masuk dalam struktur teritorial PLBN dengan dukungan perimeter dari Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan. Dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, memasuki musim mudik 2022 ini, kami harap Anda bisa mengantisipasi adanya kemacetan dengan memetakan area dan titik rawan kemacetan yang tentunya berpotensi menghambat perjalanan mudik Anda. Untuk itu, Anda bisa pantau kabar mudik lebaran pada laman antaranews.com serta kanal YouTube Antar TV Indonesia, juga program unggulan edukatif di saluran UC TV. Pemirsa, jangan sampai Anda terlewat dengan kabar-kabar lainnya yang akan kembali hadir dalam Kilas Nusantara siang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.